dan oleh perbaikan kita maksudnya ada khusus mari kita ini melanjutkan dari kemarin yang kemarin Bapak betul masih banyak Bapak betul halaman 165 punya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuhaddu bi ilajin fi qubulin amlukatin wa mas'alaihi bi nahwi mahromiyatin aw sikatin bi bayi fiha aw ta'atluni aw tamajusi. Betul biasa mereka memberi jalan yang perbaiki. Kalau biasa makna kadang basis itu biasa langsung. Sebelumnya bahas tentang masalah hak hukuman itu bagi azina dan sebagainya, hubungannya dengan azina dan sebagainya. Dilanjutkan mulai hadu biladin. Kemudian tidak dihukum nanti bagi sayyid itu ketika memasukkan hasabahnya senjatanya ke pipi kubulin dalam kubulnya mamlukah wanita yang dimiliki budak rimat alaihi binahwi mahromiyatin. Wanita tadi itu sebetulnya yang diharamkan baginya sebab mempunyai nasab mahromiyah. Contohnya misalkan saya punya budak, budak saya sebetulnya keponakan, nah itu namanya mahromiyah. Kebudakannya tetap budak, walaupun sekarang tidak berlaku karena bertentangan dengan HAM, tapi minimal kita tahu. Jadi tidak dihukumi, sekali lagi tidak dihukum bagi laki-laki yang menggauli budaknya ketika budak itu mempunyai sifat mahromiyah. Jadi dia HAM untuk dinikahi sebetulnya begitu, karena budak itu nanti tidak apa-apa untuk dihukum bersetubuh dengannya. Ausekatin atau budaknya itu masih miliknya dua orang. Saya punya budak dengan Bapak Ahmad ini sama-sama budaknya satu, tapi berdua pemiliknya. Nah, saya menjimatnya itu juga tidak dihukum, tidak tidak had. Atau ya bagi wanita yang menyembah berhala tawassuni itu bagi agama tawasul, agama yang menyembah berhala itu juga tidak dihad. Majusi atau yang agama majusi penyembah api juga tidak apa-apa, maksudnya tidak had. Wala bi ilajin fil amati fa'in. Kemudian juga tidak dihad bila sekali lagi menjima amatnya atau budaknya anak saya punya amatnya saya jima, saya masukkan hasabah jadinya di pepolong tedung. Walau mustauladatan, walaupun amatnya itu amat mustauladah. Jadi mustauladah itu adalah amat budak hasil daripada sayyidnya. Jadi punya budak kemudian disetubui punya anak, nah itu namanya amatnya namanya mustauladah. Di subhatil milki fima adal akhirati, kemudian tidak dishad tadi karena di subhatil milki untuk selainnya yang adil. Jadi contoh di atas tadi itu karena di subhatil milki, karena subhatnya milik. Milik saya dari dua kok saya miliki, lah itu sama dengan itu. Untuk yang kedua wa subhatil ikfafi, kemudian subhat ikfaf, jadi untuk membela reputasi nama baik dalam masalah yang kedua. Jadi yang kedua itu saya memasukkan hasafah saya kepada budaknya anak saya, nah, itu namanya untuk subhatil ifaf. Amma hadudil
Dirikin. Kemudian bagi budak, haknya bagi budak sekarang semakin kan yang merdeka tadi, Sayyid dan sebagainya. Ini bagi budak. Adapun haknya budak, hukuman bagi budak muhsonin yang muhson, maksudnya muhsonin ini sudah punya pasangan, jadi laki ini kan muhson. Menurut pengetahuan saya, muhson itu kan laki ini yang sudah punya pasangan secara sah. Nah, ini namanya nanti hukumnya zina muhson mungkin azina. Berarti kalau azina atau adik laki adik bini, berarti hukumnya belum muhson. Audikrin atau masih perawan. Jadi dinikahi, kemudian belum diapa-apakan, kemudian dipisahkan masih perawan. Ada banyak istilah menikahi janda rasa perawan, contohnya ya ini. Jadi belum diapa-apakan sudah bisa, kan banyak kalau dulu. Walau muba'adon, walaupun budaknya itu budak muba'adon, fansu hadihwin, maka nanti hukumannya hadnya itu adalah separuhnya daripada orang merdeka. Faya jadi itu khamsina wa yughrabu nisfa amin. Kemudian dijilid, budak tadi jilidnya adalah 50 cambukan. 50 jilidan, jilid itu cambukan. Kemudian diasingkan selama 6 tahun. Jadi kalau ada budak zina, budak muhson zina, maka hukumannya adalah separuhnya yang merdeka, yaitu adalah 50 cambukan dan dibuang selama diasingkan selama 6 bulan. Wa yuhaddu raqiqa al-imamu awisayyidu. Kemudian yang mengasih hukum itu siapa? Yaitu imam atau sayyidnya. Jadi kalau ada budak yang melakukan zina, maka yang berhak menghad satu imam atau sayyidnya, jadi pemiliknya. Jadi langsung saya punya budak, walaupun tidak relaku, sampai makin sobung, tapi seumpama saya punya budak, kemudian zina, saya bisa kok kening yokom langsung dihad 60 kali cambukan dan diasingkan 6 bulan. Waljamu ait imamu aina au naibuhu bi ayat munasa yuhitu bihi fai ayat muhu minal jawani bi jihadin mu'tadilatin. Kemudian nanti hukum rajam itu beda lagi. Rajam itu dihukum pakai batu, dilempari batu sampai mati. Mon jilid berarti cambuk, mon rajam biasanya sampai mati. Nanti kalau salah dikoreksi. Itu pemahaman saya. Kalau sekali lagi bagi imam atau pengganti imam itu nanti boleh merajam. Jadi hukumnya merajam dengan menyuruh manusia untuk berkumpul dan melempari dengan batu yang sedang. Batu yang sedang itu biasanya batu yang bisa dipegang. Boleh sampai gede ya, jadi biasa pegang. Nah iya. Ya pokoknya takut ya masih. Mutadilatin. Ingkana musonan rojulan alimroatan hatta yamuta ijma'an. Kalau nanti yang zina itu adalah zina muson, baik laki-laki atau perempuan sampai meninggal, sampai mati. Jadi sekali lagi, kalau ada pezina muson, baik laki-laki atau perempuan, bagi imam atau penggantinya itu menghukumnya dengan rajam sampai mati, dengan memerintahkan kepada manusia supaya nanti manusia, ya masyarakat lah, berkumpul kemudian melempari dari segala arah dengan menggunakan batu yang sedang dan sampai mati. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah rajama Ma'izah wal ghamidiyata, karena Rasulullah pernah rajam Ma'iz dan wanita bangsa Ghamidiyah. Jadi alasan itu karena Rasulullah pernah merajam Ma'iz
dan Gomidiyah, jadi wanita bangsa Gomidiyah yang pernah melakukan zina, itu pun zina muhsan. Jadi alasannya itu ada itu. Wala yudlatu ma'rajmi inda jama'ir ulama. Kemudian menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama, bahwasanya jilid itu, jadi mencambuk itu tidak boleh bersamaan dengan rojam, tajam. Jadi hukuman sanksi itu boleh ada yang dijilid, dicambuk atau dilajam. Kalau dijilid ya sudah mungkin jelas di depan sudah ada. Kalau dilajam ini dilempar batu sampai meninggal, sampai mati. Waktu alaihi taubatun litakuna khotimata amrihi. Kemudian nanti bagi imam atau penggantinya itu diarahkan atau ditawarkan supaya bisa tobat. Jadi hukum yang mau dihukum itu ditawarkan supaya tobat, supaya apa? Supaya mati dalam keadaan tobat. Jadi disuruh tobat. Wajib mau disolatin. Kemudian yang kedua juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika sudah waktunya. Jadi sebelum dirajam, kok sudah sholat, waktu sholat masuk, nah itu sholat dulu. Jangan langsung dirajam dulu, sudah waktunya masuk, kemudian langsung dihukum, itu tidak boleh. Dianjurkan untuk sholat dulu sebelum dirajam. Wayuja berdisupin, kemudian diijabahi untuk minum. Jadi kalau ada permintaan untuk minum itu boleh. Jadi zina muhsan tadi, jadi laki-laki yang zina muhsan, kemudian sebelum dirajam mau dia minta minum, itu diijabahi, dikabulkan permintaannya. Laklin, tidak untuk makan. Nah, kalau minta makan tidak boleh. Saya makan dulu, itu tidak boleh. Wadi sholatin kalau kata ini, kemudian juga kalau dia permintaannya sholat 2 rakaat dulu boleh, jadi dikabulkan, jangan sampai dicegah. Wajib tatu biqatlihi biswaifi, kemudian dianggap sudah dirajam, itu nanti membunuhnya dengan pedang. Jadi hukumannya itu misalkan kesuwen di pedang, dipenggal, kemudian meninggal, ini sudah mewakili hukum rajam itu. Lakin fatal wajibu, jadi tidak usah dirajam lagi. Jadi hukum kewajiban untuk dirajam itu sudah hilang dengan meninggalnya atau dengan menggunakan saif tadi itu. Wal muhsanu, adapun yang dimaksud dengan muhson, penjelasan muhson, muhson dan wal muhson. Wal muhsonu mukallafun, yang pertama adalah mukallaf. Kalau mukallaf itu berarti kebalikannya sobi, anak kecil. Hurun, merdeka, seperti kita ini, bebas. Wati'a awti'at dikubulin fi nikahin sohihin. Jadi yang sekali lagi yang dimaksud dengan muhson itu adalah satu mukallaf yang merdeka, yang pernah melakukan persetubuhan di dalam nikah yang sah. Jadi kalau muhson itu pokoknya pernah nikah sah kemudian melakukan hubungan badan, ini sudah dikatakan muhson. Walau fi haidin, walaupun dalam keadaan haid. Jadi karena pengantin haid langsung tancap gas, itu salah satunya tetap dikatakan sebagai muhson. Fala isona, dengan begitu maka tidak bisa dikatakan muhson lisobyin bagi anak kecil. Anak kecil walaupun nikah, walaupun sudah melakukan hubungan badan, itu tidak dihukumi dengan muhson. Au majnunin, atau gila. Au kinin wadi'a fi nikahin, atau budak yang sudah mewati di dalam nikah yang sah. Jadi budak pun tidak bisa dikatakan sebagai muhson.
Walaliman wati afi milki yamin. Kemudian bagi laki-laki yang juga mewati berhubungan badan fi milki yamin ke budaknya, tidak bisa dikatakan muhson di sini. Au nikahin fasidin, atau nikah dengan rusak, ya bukan nikahin sohihin, tapi nikahin fasidin, dengan nikah fasid sumazana kemudian yasina. Jadi tetap dikatakan sebagai muhson itu sebagaimana dikatakan tadi, kalau dia mukallaf merdeka kemudian pernah melakukan hubungan badan di dalam nikah yang sah walaupun dalam keadaan haid. Cukup ya, cukup lah. Jadi kita bahas dulu. Ijma'an dengan jumhur ulama ya, menurut ijma' jumhur ulama, menurut ijma' itu kan kudu panjang, menurut jumhur paten kain pendapat ijma'an. Ijma'an itu maksudnya di sini memang kesepakatan ulama. Jadi mungkin kalau madhab mungkin 4 madhab itu ya. Apa begitu Pak Ibadah? Ijma'an. Sebab kalau di selanjutnya itu mayoritas ulama, jadi kebanyakan ulama. Jadi kayaknya ya. Tapi jelasnya mungkin ada Ustaz Rodi mungkin ijma'an. Tapi kebalik ya, kalau ijma'an itu nanti dihukum mati. Maksudnya rajam sampai mati. Jumhur itu dihukum mati. Tuh, bukan ijma'. Menurut Ya. ijma'. Itu kata yang muka itu. Kalau di belakang menjelaskan tentang tidak bolehnya Ijma'. 2 sanksi, yaitu sanksi cambuk dengan sanksi Yang rajam. ijma'an itu berdasarkan hadis Rasulullah, karena Rasulullah pernah ngeranjam Maiz. azan dan Maiz. Chlamydia. Ya. Tapi menurut jumhur tidak diranjam, tapi dibunuh, sehingga diberi kesempatan apabila minta minum dikasih, minta. Beda pembahasan ini. Kalau ijma' itu menjelaskan semua muhson yang sudah baik laki-laki perempuan itu tadi, kalau muhson memang dirajam sampai mati ijma'. Jumhur Itu menjelaskan bahwasanya pelaku itu tidak boleh 2 sanksi jilid dan sanksi rajam. Begitu ya? Iya, jumhur. Iya, Jamaahul Ulama itu. Iya. Coba ya. Adapun ijma'an itu istilah kita konsensus. Semuanya setuju, tidak ada yang ngeritik, tidak ada yang kontra. Itu namanya ijma'. Kemudian kalau disebut golongan ulama, maka pertanyaan golongan yang mana, berarti yang lain. Berarti ada yang sama. yang mengkritik atau yang beda. Cuma disebut dengan golongan dengan mengatakan jamahir, berarti itu tarjih, mengunggulkan. Iya. Berarti yang beda itu golongan yang Kecil. Ya, gitu. Pengelolaannya begitu. Ya. Kalau disebut fi wajhin, nah itu seimbang. Yang beda seimbang dengan yang berpendapat. Kalau di sini kan ijma'an umpama kita ini kan 4 madhab di sini, 4 madhab ya. Jadi 4 madhab itu semuanya sepakat ya. Bukan. Ini satu madhab. Kalau lintas madhab enggak disebut. Oh, enggak ya. Ikhtilaf. Oh, gitu. Enggak disebut ikhtilaf. Rajam itu ada persyaratannya kan, Teh? Muhson itu tadi itu. Enggak, maksudnya itu kan ada persyaratan untuk betul-betul divonis rajam itu
Iya, antaranya harus ada Harus saksi. ada persyaratan-persyaratan yang Iya. Kalau itu kan jelas nanti ada persyaratan itu enggak langsung saja, mungkin kan ada masih sidang kalau Iya. Iya, masih ada proses ya gitu. Ada proses. Peradilan. Iya, tapi yang menentukan itu kan nanti imam. Nah, imam itu kan Imam Zalim. nantinya. Sepertinya saya pernah dengar itu nggak semudah waktu dirajam. Oh iya, betul. Iya. Ya, alasannya juga mungkin. Ada semua ketat ada persyaratan. Alasannya juga bisa. Belum nyampe ya. Mungkin ini masih awal-awal, mungkin nanti di belakang lebih ketat mungkin. Terus masalah itu Pak Mbak, masalah perbudakan itu kenapa kita itu nggak di review, nggak ada yang review. Iya. Kan sudah telah berlaku kan. Mungkin ada pendapat ini kan misalkan bapak perbudakan kok selalu ada pokoknya tahu bagaimana. Kan seharusnya kedaluarsa. Kalau dibahas sekarang ini kedaluarsa gitu ya. Kita tidak laku mete review itu. Itu akal-akalan saja itu mungkin. Sama review siapa sebenarnya? Hah? Review siapa? Itu tak berlaku, bagai apa ya? Itu taruh lagi jalan taruh kan Diedit ya, editing. Sebelum dicetak dia editing. sudah tidak relevan kan? Tapi nggak tahu kedepannya kan sampean takdir kedepannya tahu nggak? Oh begitu ya. Iya. Dan saya ini Rusia harus kati perang sampai Amerika. Maksud saya kita kan nggak tahu kedepannya, mungkin seandainya nanti kan bisa Bisa saja. berlaku juga. Iya berlaku juga kan seperti itu. Mungkin makanya hukumnya kan tetap legal ini, artinya kan tetap legal, bukan ilegal kan perbudakan. Iya. Iya Masih makanya. relevan ya. Kenapa? Masih relevan. Loh, seandainya terjadi seperti itu ya relevan, tapi sekarang kan prakteknya kan nggak bisa. Mungkin kedepannya itu ya seporo takdir pangeran akan terjadi lagi seperti zaman dulu kan bisa Ya saja. kan ada bahkan ada itu seperti istilahnya nasa mansu itu bahkan ada. Mungkin kalau berkata itu dulu seperti contoh Homer Nggih. awal-awalnya kan boleh kan? Nggih. Itu nggak boleh kan begitu. Dari kali perbudakan awal-awalnya boleh kan begitu. Kok nggak ada reviewnya? Tapi iya tapi boleh kan begitu. seingat saya tahu saya itu kalau perbudakan belum hukumnya belum ada nasa mansuh. Paten ya. Seandainya ada nasa mansuh di kitab ini pasti ada, sebab kitab ini apa? Yang jelas kitab fikih yang ada itu penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Dan di Al-Quran juga kata-kata riko barang itu kan ada. Jadi juga itu. Siapa tahu di Palestina ini betul. Sari. Tetapi yang memang jelas nggak sesuai yang akali manusia. Ya, itu kan nggak mau menerima perbudakan kan nggak mau menerima, siapapun nggak akan mau menerima. Masih nggak tahu barang apa ya, dulu baru mana dulu. Iya. Ada rukun ada. Ada rukun ada. Ada rukun. Boneka. Hewan tapi mansur. Ambek menanya aja. Cuman bilang ya. Makan. Nanti contohnya takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.